berhasil duduki wilayah Gaza, pasukan Indo-Rusia. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa kita lakukan adalah memperketat pengamanan. Artinya kita tidak boleh terhambat dengan adanya insiden atau teror-teror yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut. Hal ini memang sudah kita prediksi dan juga bahwa setiap saat pasti kita akan mendapatkan gangguan-gangguan dan serangan-serangan itu kelompok gerombolan separatis bersenjata. Tambahkan pasukan untuk wanti-wanti kembalinya pasukan Australia dan Israel. Dunia terhenyak pagi ini ketika berita besar datang dari jantung konflik paling bergolak di Timur Tengah. Pasukan gabungan Indo-Rusia secara resmi mengumumkan keberhasilan mereka dalam menduduki penuh jalur Gaza. Dalam siaran langsung dari kantor militer gabungan di Rafah, Jenderal Dmitry Sokolov dari Federasi Rusia dan Laksamana Madya Arya Santosa dari Komando Gabungan Indonesia menyampaikan pernyataan kemenangan, sekaligus memperingatkan bahwa momen ini bukanlah akhir dari peperangan. Kemenangan ini bukan tentang pendudukan, ini tentang stabilitas dan harapan baru bagi Gaza. Tetapi kami tidak akan lengah, ujar Laksamana Arya, mengenakan seragam lapangan berdebu dan penuh coretan tempur. Operasi gabungan Indo-Rusia, yang dijuluki Operasi Samudra Merah, dimulai 2 bulan lalu sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya ketegangan di wilayah Gaza, menyusul runtuhnya gencatan senjata antara faksi Hamas dan Israel. Dalam sebuah langkah tak terduga, pasukan elit Indonesia yang terdiri dari Kopassus dan Marinir dikombinasikan dengan unit Spetsnaz dan artileri berat Rusia, melancarkan serangan multifront dari arah Laut Tengah dan Gurun Sinai, dengan dukungan udara dari pesawat tempur Sukhoi Su-35 dan drone tempur Orion. Dalam waktu 36 hari, mereka berhasil memukul mundur faksi bersenjata dan mengisolasi sisa-sisa kekuatan militer Israel dan sekutunya, termasuk satuan khusus dari Australia, yang sebelumnya telah mendirikan basis taktis di wilayah utara Gaza. Berhasil duduki wilayah Gaza, pasukan Indo-Rusia. Tambahkan pasukan untuk wanti-wanti kembalinya pasukan Australia dan Israel. Dunia terhenyak pagi ini ketika berita besar datang dari jantung konflik paling bergolak di Timur Tengah. Pasukan gabungan Indo-Rusia secara resmi mengumumkan keberhasilan mereka dalam menduduki penuh jalur Gaza. Dalam siaran langsung dari kantor militer gabungan di Rafah, Jenderal Dmitry Sokolov dari Federasi Rusia dan Laksamana Madya Arya Santosa dari Komando Gabungan Indonesia menyampaikan pernyataan kemenangan, sekaligus memperingatkan bahwa momen ini bukanlah akhir dari peperangan. Kemenangan ini bukan tentang pendudukan, ini tentang stabilitas dan harapan baru bagi Gaza. Tetapi kami tidak akan lengah, ujar Laksamana Arya, mengenakan seragam lapangan berdebu dan penuh coretan tempur. Operasi gabungan Indo-Rusia, yang dijuluki Operasi Samudra Merah, dimulai 2 bulan lalu sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya ketegangan di wilayah Gaza, menyusul runtuhnya gencatan senjata antara faksi Hamas dan Israel. Dalam sebuah langkah tak terduga, pasukan elit Indonesia yang terdiri dari Kopassus dan Marinir dikombinasikan dengan unit Spetsnaz dan artileri berat Rusia, melancarkan serangan multifront dari arah Laut Tengah dan Gurun Sinai, dengan dukungan udara dari pesawat tempur Sukhoi Su-35 dan drone tempur Orion. Dalam waktu 36 hari, mereka berhasil memukul mundur faksi bersenjata dan mengisolasi sisa-sisa kekuatan militer Israel dan sekutunya, termasuk satuan khusus dari Australia, yang sebelumnya telah mendirikan basis taktis di wilayah utara Gaza. Warga Gaza yang telah lama hidup dalam bayang-bayang perang menyambut kemenangan Indo-Rusia dengan campuran harapan dan ketakutan. Beberapa terlihat mengibarkan bendera Indonesia dan Rusia, namun banyak pula yang cemas akan kemungkinan perang yang lebih besar jika Israel dan Australia benar-benar melancarkan serangan balasan. Kami ingin damai, bukan bendera baru. Tapi jika harus memilih, lebih baik yang tidak menjadikan kami sasaran roket setiap hari, kata Amal, seorang guru asal Khan Yunis yang kini mengungsi ke kamp pengungsian yang dikelola tentara Indonesia. Langkah besar Indo-Rusia di Gaza telah mengguncang tatanan geopolitik dunia. Sementara wilayah itu kini dikuasai kekuatan gabungan 2 negara dari Asia dan Eurasia, bayangan perang baru belum sepenuhnya sirna. Dalam medan pasir Gaza yang terbakar matahari dan sejarah, percaturan kekuasaan kini memasuki babak paling krusial. Apakah ini awal dari perdamaian atau perang besar berikutnya? Operasi ini disiapkan diam-diam selama hampir setahun. Setelah meningkatnya kekerasan di Gaza dan keruntuhan diplomasi Timur Tengah, Indonesia dan Rusia, dalam langkah mengejutkan,
mengumumkan fakta militer bilateral yang dirancang secara khusus untuk mengintervensi kawasan konflik yang dianggap gagal stabilitas internasional. Pada 12 Maret 2025, tanpa deklarasi perang, unit elit marinir TNI dan Kopassus melakukan pendaratan amfibi dari kapal induk KRI Nusantara di lepas pantai Deir al-Balah, bersamaan dengan serangan udara dari pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang membombardir posisi pertahanan musuh. Di sisi timur, Spetsnaz Rusia dan batalion mekanis dari Crimea menyerbu melalui terusan Rafah, memotong jalur pasokan terakhir ke perbatasan Mesir. Strategi kepung tanpa suara ini membuat lawan kehilangan daya gerak. Pasukan Hamas tercerai-berai, dan pasukan Israel yang sebelumnya berada di zona keamanan utara dipaksa mundur ke Ashkelon. Australia, yang diketahui memiliki unit SAS di dalam wilayah itu sebagai bagian dari aliansi taktis dengan IDF, mengalami kekalahan mendadak saat radar udara mereka lumpuh oleh sistem jamming Rusia. Kemenangan Indo-Rusia tidak datang tanpa konsekuensi. Hanya beberapa jam setelah pengumuman pendudukan, satelit-satelit intelijen mendeteksi peningkatan luar biasa dalam mobilisasi militer Israel. Di Negev, ratusan kendaraan lapis baja Merkava diparkir dalam formasi tempur. Pesawat tempur F-35I Adir mulai terbang rendah di wilayah selatan, melakukan misi pengintaian. Di sisi lain, kapal perang Australia kelas Hobart terlihat berlabuh di Haifa, membawa pasukan tambahan. Canberra mengumumkan operasi evakuasi warga Australia. Namun sumber-sumber intelijen menyebut ada pengerahan ulang unit SAS dan pasukan pengintai berbasis satelit. Pasukan Indo-Rusia tak tinggal diam. Dalam konferensi pers di Pusat Komando Rafah, diumumkan pengerahan gelombang kedua. 15.000 pasukan tambahan, 7 baterai S-400, dan 12 helikopter serangka 52. Indonesia sendiri mengirimkan KRI Brawijaya dan KRI Bung Karno ke Laut Tengah sebagai bentuk perlindungan armada. Di tengah debu reruntuhan, para insinyur militer Indonesia membangun zona pertahanan bertingkat di sekitar perbatasan utara Gaza. Parit tank, radar darat, dan sistem pertahanan jarak dekat CIUS dibangun dalam waktu hanya 72 jam. Di langit, drone Orion dan elang hitam silih berganti mengudara, menciptakan atap besi baru versi timur. Sejarah mencatat banyak perang besar dimulai dari tempat kecil. Gaza, tanah sempit seluas 365 km persegi, kini menjadi papan catur global. Pasukan Indo-Rusia boleh saja berdiri di atasnya hari ini. Tapi bayangan pesawat-pesawat siluman yang mengendap di radar dan kapal selam yang tak terlihat di bawah Laut Tengah mengingatkan permainan belum selesai.